Sudah siap? Ya. Saya nggak bisa lama karena ada miskomunikasi. Ternyata kita mau ada jadwal juga malam ini, tapi jam 10-an di daerah apa namanya? Pamijahan. Jauh itu. Jadi saya mohon pamit nanti jam 9 ya. Makanya langsung saya minta kitab yang dibaca. Maulid Dibai. Maulid apa yang dibaca? Dibai itu nama bukan Debai, bukan. Ad-Dibai itu karya dari Imam Abdurrahman Ad-Diba ya, atau disebut Ad-Dibai. Beliau ini sempat dikira beraliran Syiah. Sempat dikira Syiah itu ada 3 macam, banyak tapi dirumus jadi 3. Kelompok pemuja Ali ini ada 3. Pertama disebut Ghulat, tolong diingat-ingat. Ghulatus Syiah itu yang menyematkan sifat ilahiyah, rububiyah, ketuhanan pada diri Sayyidina Ali. Itu disebut Ghulat. Apa arti Ghulat? Bukan gulat. Ibu tahu gulat, Bu? Kamu tahu gulat nggak? Bukan gulat itu, ini gulat bahasa Arab. Artinya kelompok yang melampaui batas. Kelompok ini menyimpang karena mensifati Sayyidina Ali dengan salah satu sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat ilahiyahnya Allah. Mereka kelompoknya ada Ibnu Saba ya, ada Kaisaniyah, Kailaniyah, macam-macam namanya. Ujungnya nanti jadi kelompok kebatinan. Nah, kelompok itu oleh orang Syiah di Iran juga dianggap sesat. Di Iran itu Syiah apa? Ada yang tahu? Namanya Syiah Imam 12, bahasa Arabnya Imam Isna Ashar. Bahasa Arab 12 berapa? Isna Ashar, Imam 12. Syiah Imam 12 ini ulama sepakat tidak mengkafirkannya, cuma sepakat juga tidak menganggapnya benar. Ya. Pastinya yang mengatakan begitu ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka memuja Sayyidina Ali lalu mencaci kebanyakan sahabat. Itu problem mereka. Lalu ada Syiah ketiga, bukan Syiah Imam 12, disebut Syiah Zaidiyah. Syiah apa? Syiah Zaidiyah itu pengikut zuriat Sayyidina Ali, Imam Zaid. Cuma akidahnya Zaidiyah ini mirip dengan kelompok yang mengedepankan akal, namanya Mu'tazilah. Belakangan berubah. Ini yang banyak sekarang di Yaman. Namun kalau ngajinya di Tarim, insya Allah pulangnya jadi Ahlus. Cuma kalau yang satu lagi saya nggak tahu itu. Pulang-pulang mungkin menjadi Syiah Zaidiyah. Tapi dulu nih ada Imam Wahabi, namanya siapa? Bin Baz. Ada yang tahu nggak Imam Wahabi? Ini pengikut Wahabi Pak Aswaja nih. Yang paling keras membenci Syiah itu Wahabi. Kalau kita tidak mengkafirkan kelompok kedua dan ketiga, kita hanya mengatakan mereka beda sama kita. Dulu saya ngomong begitu, saya dikafirkan orang-orang pergerakan. Orang-orang ikhwan marah sama saya. Saya bilang, mereka nggak kafir, mereka cuma fasik. Atau minimal beda faham. Langsung dia wall out dari majelis, dia bilang, Ar-Razi kafir. Ternyata, kelompok yang sekarang berjuang di Palestina, manhajnya juga ikhwan, itu dipuja-puja sama dia, dan bekerja sama dengan
kelompok Syiah Iran dan Nasrullah, Hizbullah. Dan dia tidak konsisten. Dulu mengatakan kafir, kok sekarang kerjasama sama orang kafir. Seharusnya dia terima kalam saya, sehingga dia akan jadi konsisten. Kalau bela kelompok yang berjuang sekarang di Palestina, itu mereka tidak disuruh kelompok bid'ah. Kenapa? Karena bekerja sama dengan Ayatullah Khamenei atau Khamenei. Ayatullah Khamenei itu Syiah bukan? Apa kata pimpinan kelompok ini yang saya pernah dibully juga karena podcast? Ya, saya mengatakan saya cinta Palestina, kita juga berjuang untuk Palestina, tapi tidak sepergerakan dengan dia, kelompok itu. Bukan berarti saya tidak cinta Palestina, karena sudah ada yang berjuang lebih awal dari mereka, yaitu kelompok yang Fatah namanya. Kenapa kita nggak adil? Urusan kita kan bukan membela ormas, urusan kita bela Palestina. Kalau beda-beda ormas kan nggak apa-apa. Yang penting cinta Indonesia, ormasnya bisa NU, bisa Muhammadiyah, boleh nggak? Boleh nggak? Emang semua orang harus NU? Apa bedanya ente Wahabi? Ya, yang beda bid'ah, begitu? Nggak begitu kita. Apa kata pimpinan ormas ini? Kami anak rohani Khomeini. Ini yang ngomong pergerakan dia nih. Makanya di Saudi kelompok ini disesatkan, tapi kita tidak menganggap sesat. Bagi kita, kita cuma beda perjalanan, tapi bukan berarti beda tujuan. Tujuan kita sama. Jangan sampai karena beda perjuangan lalu kita benci-bencian. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ruhama ubainahum, saling cinta dan saling sayang sesama mereka. Kalau mereka berdebat, kalau mereka bermukhasamah, mesti segera diislah. Apa arti islah? Ya, dicari titik persamaan, jangan dicari perbedaan. Dicari kebenarannya, jangan dicari-cari kesalahannya. Coba di sini siapa yang nggak punya salah? Kalau antum cari-cari kesalahan, ketemu nggak? Ketemu nggak? Saya nih cari-cari kesalahan saya, ketemu nggak? Pasti ketemu. Hari ini juga banyak salah. Jadi kalau kita mengukur orang dengan kesalahan, kita akan benci dan suudzon dengan semua orang. Berbeda aja, tapi tidak perlu benci. Nah, itu pengarang kitab ini, Imam Dibai. Beliau ini sempat dituduh Syiah karena beliau punya sanad kepada ulama Zaidiyah, tapi orang lupa dia juga punya guru Imam Ahlus Sunnah di Mekah, namanya Al-Imam Al-Faqih Al-Mufti Ibnu Hajar Al-Haytami. Pernah dengar? Yang pengarang Hasyiah dan fatwa hadisiyah, ada banyak sekali fatwa beliau, fatwa. Hampir semua ulama di Nusantara punya sanad kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibu connect nggak Bu? Ibnu Hajar Haytami siapa? Mufti di Mekkah, Imam mazhab Syafi'iyah di Mekkah. Beliau ini luwes, sangat luwes sekali, dan mengerti bab ini. Murid dia pengarang kitab Ibnu Diba. Apa kata pengarang Simtiduror tentang Dibai? Siapa pengarang Simtiduror? Habib Ali Al-Habsyi. Jangan-jangan antum kelompok pembatal nasab ini. Ya. Saya nggak ikut-ikutan ya. Sebatas debat ilmiah, oke-oke aja itu. Tapi kalau jadi benci-bencian, itu bukan laisa minna. Umat Nabi Muhammad ruhama'u bainahum. Ya kalau satu sepakat ini Habib, satu gak ada masalah sama kita. Yang penting umat Nabi Muhammad SAW.
Pengarang kitab ini, Imam Dibai nulis kitab ini, lalu dikomentari oleh orang setelahnya namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi yang di umurnya 63 lebih dan nulis kitab Simtid Durar yang sekarang viral dibaca di mana-mana, dan zuriatnya dan beliau habis dihaulkan di Solo. Betul nggak? Sampai-sampai Habib Kiai Mbah Yai Hamid Pasuruan dulu pesan ke semua muridnya, kalau orang Pasuruan pasti pergi haul ke Solo. Begitu mahabbah mereka dengan pengarang kitab ini dan zuriatnya, kitab Simtid Durar. Pengarang Simtid Durar ngomongnya apa? Nabi SAW hadir rohaninya kalau orang baca Dibai dari awal baca sampai akhir. Terserah, ini kan pengalaman rohani, boleh percaya, boleh. Ini tidak untuk diyakini, ini hanya untuk ditebaruki, diberkati. Antum baca Dibai dari awal sampai akhir, kata Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, Nabi hadir rohaninya dari awal baca sampai akhir. Gimana tuh? Dan kata beliau, wa arju, dan aku berharap semoga Simtid Durar juga begitu. Sedangkan selain dua kitab ini, bagi sebagian ulama kadang hadirnya hanya mahal qiyam, kadang hanya bakudu khatam, itu terserah mereka. Itu pengalaman rohani. Bapak Ibu yang mulakan Allah, saudara-saudari, bocil-bocil, ente ngunyah mulu dari tadi ya. Ya nggak apa-apa, ya penting anak seneng maulid ya. Kalau perlu makanannya lebih banyak Pak, biar dia punya memori. Kalau masjid bikin maulid, perut kita kenyang. Kita makan nggak dimarahin ustadz gitu. Ya, saya ingatnya kalau maulid dulu makan kebuli. Nanti ada makan kebuli nggak? Kalau nggak ada, waduh gawat ya. Saya baca bagian depan sedikit ya, setelah la ilaha illallah terakhir. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin, maha hebat Allah Ta'ala. Aujada nur nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aujada, dia mewujudkan nur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurihi, dari nur zatnya. Jadi nur Nabi Muhammad SAW dicipta dari apa? Dari nur zat Allah subhanahu. Kalau nur zat Allah pencipta, nur Nabi Muhammad SAW dicipta. Qabla ayyakhluqa Adam min at-tinil lazim, sebelum bahkan bapak kakek kita, bapak alam semesta bernama Nabi Adam dicipta, beliau sudah diadakan, diwujudkan. Maka tuan mana nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tubuh Nabi Adam? Kita ini bapak kita namanya Nabi Adam, bapaknya siapa? Nggak ada. Ya itu kalau guru agama di SD gitu tong. Udah bener. Tapi kalau belajar ilmu ma'rifat, ini kitab sederhana loh Pak. Saya nggak buka kitab aneh-aneh kan. Ini kitab standar nggak? Saya nggak buka hikam loh di sini. Nggak buka Futuhat, nggak buka kitab Imam Jili. Kitab yang dibaca orang awam. Jadi kalau ada orang protes, Roziko buka-buka kajian Nur Muhammad di depan orang awam, saya tanya balik, loh kitab tentang Nur Muhammad itu sudah merata dan membumi di kalangan orang awam. Apa kitabnya? Maulid, apalagi kalau orang Betawi, Barzanji, apalagi Simtud Durar. Semua kitab itu dimulai dengan kalimat Nur Muhammad SAW. Mau nggak baca suatu kitab nggak ngerti? Nih perhatiin, nih kalam guru kami, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Apa kata beliau? Semua bacaan selain bacaan Al-Quran
itu tidak la yusabu illa ma'al fahmi. Selain Quran, bacaan apa aja itu tidak bermanfaat, tidak dapat pahala, maksudnya kecuali paham. La yusabu, tidak dapat pahala kecuali paham. Tuh nggak mesti bisa nerjemah, yang arti kira-kira maknanya ini gitu. Udah berapa tahun baca Bid'ai nggak paham-paham, mau begitu? Senang nggak kalau dibuka kitab yang sering kita baca? Lah senang. Maka Nur Muhammad di sini berarti orang awam sudah biasa dengan kajian Nur Muhammad SAW. Itu bukan kajian tinggi, kajian dasar itu. Ya, oke. Apa kata beliau, Imam Dibai? Maha hebat Allah yang mewujudkan nur nabinya dari nur zatnya sebelum menciptakan Adam dari tanah. Jadi Tuhan mana? Tuhan mana? Kita do baca Simtiduror, sama isinya. Berzanji, sama isinya. Berdiri, sama isinya. Ada lagi namanya Maulid Al-Bakri, sama isinya. Sama semua isinya. Semua ulama yang nulis tentang sejarah Nabi, manaqib Nabi, Maulid Nabi, mereka ittifaq ijma bahwa nur Sayyidina Muhammad SAW dicipta dari nurullah, dan nurnya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pertama. Makhluk lebih tua dari aras, lebih tua dari surga neraka, lebih tua dari Al-Kursi, lebih tua dari langit dan bumi, apalagi dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini ilmu bukan bab akidah. Ini namanya ilmu al-bidayah wan nihayah. Bab bidayah ini bukan bab akidah. Dia masuk ke bab ma'rifah. Ma'rifat. Ma'rifat itu artinya pengetahuan. Kalau orang tidak mengerti, dia tidak dosa, cuma jahil. Mau nggak disebut jahil? Ya, kalau orang tidak faham atau dia nolak, oh saya nggak percaya Nur Muhammad makhluk pertama, dia tidak kafir, tapi dia jahil. Bahkan ada orang mengatakan kajian Nur Muhammad itu bid'ah. Gak ada masalah, bagi kita gak ada masalah, cuma dia ada masalah sama Rasulullah nanti. Dianya ada masalah dengan banyak ribuan ulama yang berijma tentang ini. Kalau sama kita nggak ada apalagi sama ibu-ibu nih, kalau orang kepercayaan Nur Muhammad biarin aja bu, ya. Apalagi yang mengatakan kajian Nur Muhammad ini ajaran Majusi, itu mufti di salah satu negara bagian di Malaysia. Apa kata mereka? Kajian Nur Muhammad itu ajaran Zoroaster Majusi. Wow, ya. Apa dia nggak baca kitab yang paling standar? Dia nggak bisa bedakan nur dengan nar. Yang disembah orang Majusi itu nur atau nar? Mereka menyembah api, maka budaya tempat api disebut menara. Diserap oleh orang Islam, budayanya diganti. Tadi tempat api, sekarang ditinggikan azan di tempat menara. Jadi kalau buat masjid, musola nggak ada menara, nggak apa-apa. Ini ada menaranya nggak Pak? Nggak bid'ah. Ada menara. Di mana menaranya? Di atas. Wah, bid'ah bener itu. Manarah itu bahasa Arab, manar, tempat api menyala. Tapi sekarang menjadi tempat toa. Ya, seharusnya disebutnya matoa. Cuma orang Indonesia nggak ganti-ganti istilahnya. Dari nur Sayyidina Muhammad SAW itulah dicipta seluruh alam. Ini bagian dari alam bukan? Bapak alam nggak? Alam itu apa aja? Tercipta dari tanah, air,
api, udara. Ente juara tong. Makan lagi, makan lagi. Udah habis Pak katanya. Itu bukan avatar loh ya. Avatar mungkin terinspirasi dari kajian begitu. Ini unsur alam. Ini unsur yang 4 tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dari tanah, tanah dari nur. Tuan mana? Maka kalau saya tanya kita, bapaknya kita Nabi Adam, bapaknya Nabi Adam siapa? Masih gak ada aja bocil. Bapaknya Nabi Adam siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lahir di tahun 600-an Masehi itu bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah, itu Muhammadun Rasulullah. Dia adalah zahirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nur Muhammad Nurullah, dia juga yang disebut Muhammad Rasulullah. Dia juga. Di akhirat nama beliau nanti Muhammad Syafi'ullah, pemberi syafaat yang dapat izin dari Allah. Jadi nanti nama beliau ada tambahannya itu. Dan beliau mengatakan, jangankan orang soleh, orang pendosa pun syafaati li ahlil kabair min ummati. Jangankan orang-orang yang soleh, yang baik, orang pelaku dosa besar, kalau dia percaya kepadaku, dia berhak dapat syafaat bantuanku. Percaya Nabi Muhammad SAW, pegang sampai mati. Mau kita beda faham dengan orang, tersinggungan sama kawan, itu jangan merubah iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau mengatakan, wa arada fakhrahu 'alal asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Setelah dicipta, Allah tunjukkan, Allah tampilkan, Allah gelarkan sang nur ini kepada segala sesuatu. Lalu Allah berkalam, ini adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku nabi pertama. Nabi pertama siapa? Lah, baru aja kita ngomong. Nabi pertama siapa? Ayo guru ngaji, guru sekolah, perbaiki itu kurikulum, kasih tahu ke Kemenak, kita udah keluar-keluar udah 10 tahun. Gak ada yang dengerin. Apa orang Kemenak gak ada proyek? Ya, mesti dibenerin itu. Kitab Maulid dibaca terus, tapi gak ada efek di buku agama. Anak-anak kita masih memahami bahwa Nabi pertama Nabi Adam atau Nabi Nuh. Padahal sang Nabi berkalam, kuntu awalan nabiyyina fil khalq. Akulah Nabi pertama di kalangan makhluk. Hadis ini hasan, dan hadis hasan yuhtaju ke sahih, boleh dipakai jadikan hujah seperti hadis sahih. Tapi akhiruhum fil ba'si, yang terakhir diutus aku. Jadi pengutusan dengan pengangkatan sebagai nabi itu beda. Bukan umur 25 diangkatnya. Bukan umur 40, umur 40 bu'isa, diutus bukan diangkat. Beda ya. Beliau mengatakan kuntu, aku sudah jadi nabi. Adam belum dicipta. Berarti nabi pertama siapa? Wah, ini baru benar ini ya. Kasih tahu ya sama guru-gurunya, komite-komite mahasiswa, siswa santri ini. Sesekali lah tunjukin hasil ngaji sama guru kan. Sayyid, apa arti sayyid? Tuan, raja, penghulu, junjungan. Itu arti sayyid. Boleh nggak nyebut Sayyidina Muhammad SAW dalam sholat? Boleh nggak? Oh, ahli bid'ah semua ini. Kata Albani,
Kata Ibnu Utsaimin bin Bas, kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bolehnya di luar sholat, dalam sholat nggak boleh. Ngikut begitu? Ngikut begitu? Nggak ya? Wah bener lah, wajahnya cuma depan-depan doang, belakang anyep. Itu pakai Sayyidina nggak kalau tasyahud gitu? Beneran? Yang kenceng dong. Bid'ah nggak? Hah? Menyebut lafaz Sayyidina, ini kata guru saya Syekh Taufik Al-Buti, anak Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Waktu kami ngaji fikih Syafi'i dulu 2005 atau 2006 ya, kata beliau dulu, kami nanya, ini saya nanya karena saya shock, ragu, boleh nggak baca Sayyidina Magasina, kan nggak penting bener kan? Tapi bagi kami yang belajar hadis itu penting. Apa jawaban beliau? Engkau baca Sayyidina itu ta'zim, menghormati. Tidak baca Sayyidina itu ittiba, mengikut hadis, dan dua-duanya sahih. Dua-duanya benar. Oh begitu orang kalau ngerti agama. Maka berkalamlah imam-imam terdahulu. Setiap bertambah ilmu seseorang, maka tambah lapang dadanya, semakin sedikit orang salah sama dia. Gimana? Ini katanya masjidnya baru normal nih. Tapi jangan juga menghina orang yang sebelumnya ngaji di sini. Yang beda faham sama kita, kan mereka juga sedang pencarian. Ya. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya. Setiap kelompok merasa kelompoknya paling benar. Wa ajallul asfiya, beliaulah orang terpilih paling mulia. Wa akramul habaib, dari semua habib, beliaulah habib yang paling akram. Apa arti akram? Mulia, terjemahan lama. Terjemahan yang tepatnya pemurah. Pemurah. Oke. Lanjut nggak nih? Cium tangan guru boleh nggak? Mencium tangan guru, apakah pertanda guru lebih mulia? Menurut kita iya. Mencium sesuatu, apakah sesuatu itu lebih mulia? Bingung ya? Biasa, biar ngaji itu nggak hanya ngelucu-ngelucu doang. Biar ketawa kalau nggak bisa jawab pertanyaan. Jarang-jarang toh. Biasanya pikiran kita, orang yang lebih mulia kita cium tangannya, betul nggak? Atau kita cium dia. Nabi SAW cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Hajar Aswad. Tong. Semoga ente jadi ulama nanti ya. Nabi cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Nabi tawaf di Ka'bah, mana yang lebih mulia? Beneran nih. Kalau begitu, kita setelah haji umroh yang wajib nggak ziarah? Wajib nggak ziarah? Wajibnya bukan wajib secara syara, tapi wajib secara adab. Secara apa? Yang membuat kita kenal dengan Hajar Aswad siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bikin kita kenal bahwa haji umroh itu adalah ibadah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Itulah makna ajallul asfiya wa akramul habaib. Sebaik-baik makhluk. Perhatiin.
setinggi apapun umat Islam memuji Nabi Muhammad SAW, hanya sebatas afdalul khalqi, makhluk paling tinggi, bukan sebagai Tuhan. Kalau tadi pembukaan tadi bacaannya, refnya apa? Burdah ya. Maulaya sholli wa sallim daiman. Terus ala khairil khalqi kullihim. Ya Allah, sampaikan salawat Engkau, salam Engkau kepada makhluk paling sempurna, paling mulia. Jadi setinggi apapun umat Islam muji Nabi Muhammad SAW, hanya batas makhluk. Kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Maka saya mau tanya, muji Nabi Muhammad SAW di kitab ini berlebihan atau standar? Yang disebut berlebihan itu apa? Jadi kenapa orang tidak mau baca maulid? Nggak mau baca Barzanji, nggak mau baca Dibai, nggak mau Cusip Tuduror dan kawan-kawannya. Alasan ustadz-ustadznya apa? Itu pujian terhadap Nabi Muhammad di dalamnya berlebihan. Memberi dia sifat-sifat ketuhanan. Adakah yang meyakini Nabi Muhammad SAW punya sifat ketuhanan? Ada nggak? Ada. Letong, ente lagi. Yang ada, Tuhan Allah SWT ngasih namanya ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada. Coba. Allah namanya Rahman Rahim. Di Quran Allah sebut gak Nabi Muhammad Rahim? Ada? Gak ada. Gak ada apa gak tahu? Aduh, ketinggian nih ngajinya ya. Surat Taubah tahu nggak? Surat Taubat, nanti cari di rumah 2 ayat terakhir. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut Rahim. Nabi Muhammad dikasih nama oleh Allah dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut di Quran tentang Nabi Muhammad, wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang beriman. Ini orang beriman bukan? Nabi Rauf, sangat kasih. Nabi Rahim, sangat sayang. Nabi sayang sama kita semua. Maka Nabi sedih kalau ngeliat umatnya tengkar. Ini orang tua, Nabi itu orang tua rohani. Orang tua ngeliat anaknya tengkar, seneng nggak? Ada yang seneng? Ada yang seneng kalau anaknya tengkar? Nah, kalau ingin membuat Rasulullah SAW ridho, jangan suka bertengkar, mau bab nasab kayak, mau bab politik kayak. Ini di Bekasi, Bekasi kota apa kabupaten nih? Kota, berapa yang maju? 3 ya? Itu ada nggak di Quran tentang pilkada? Kan nggak ada. Berarti kalau beda coblosan, bukan beda iman toh? Bener nggak? Ini nggak ada titipan Pak. Cuma ini titipan dari kolbu saya. Jangan sampai beda politik menganggap orang beda cukuplah 2016, 2019 kita diadu domba oleh politikus yang sudah jadi tikus-tikus itu. Gitu ya, Tong. Tadi ente salah yang mana ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad diturunin Quran, yang bacain Quran ke Nabi siapa? Jibril. Lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad? Kok gitu? Yang guru mana? Nabi Muhammad apa Jibril gurunya? Siapa yang guru? Nabi Muhammad apa Jibril? Hah? Jibril ya?
Nah, itu orang syariat begitu. Ya. Orang syariat begitu. Nurnya Jibril dari nur siapa? Maka dalam ilham Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, beliau dapat kalam ilham dari Allah. Apa kata Allah? Aku ciptakan khalaqtul malaikah min nuril insan. Aku ciptakan malaikat dari nur sang insan. Sang insan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan mana nur Nabi Muhammad sama nurnya malaikat? Ya. Kan nggak ada yang orang yang anti mengkaji nur Muhammad, apa kata dia? Yang nur tuh malaikat, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah dari tanah. Ya salam. Ya, nggak faham mending diam, jangan komentar. Cukup katakan, saya nggak pernah ngaji Nur Muhammad, tanya sama yang ngerti, gitu aja cukup. Ya. Ini cara cari lagi, ya. Pakai ayat, ya. Inni khaliqun basaran mintin, aku ciptakan manusia dari tanah, surat Shad. Loh, dia kan baru baca depannya, kan ada ayat berikutnya. Setelah si tubuh sempurna, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan kepadanya rohku. Itu apa? Berarti sudah ada roh sebelum tubuh. Ruh itu namanya Ahmad. Ulama kita yang ahli-ahli marifat sebut itu namanya bukan Ahad. Masa Allah masuk ke tubuh? Kan ada yang meyakini Allah menghembuskan ruhnya, kebayang sama dia Allah menghembuskan zatnya. Waduh, ngeri kali nih. Yang nanya emak-emak, Ustadz, Allah kan menghembuskan ruh, berarti ada zat Allah dong dalam badan kita. Ya salam, jadi Tuhan deh emak-emak. Ntar lagi jadi ngelewatin Nabi, jadi Tuhan. Jadi setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah mensifatinya dengan sifat ketuhanan. Yang ada Tuhan pencipta alam semesta, memberi namanya dengan namanya, bukan berarti Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Beda ya? Itu yang disebut dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Ini hadis tidak sahih menurut ahli hadis, tapi sahih menurut ahli rohani. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Aulia, ada beberapa akhlak Allah. Satu saja orang punya, maka dia wali Allah. Satu saja punya, maka dia wali. Hati-hati kalau orang itu wali Allah. Nih hati-hati. Kalau orang itu wali Allah, apa kata Allah hadis qudsi? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memerangi, menyakiti, memusuhi waliku, kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Hati. Ini imam yang nukil riwayat ini dan kalimat barusan kami baru ziarahi beberapa hari yang lalu. Ya. Ini tasyakur tahadus bin nikmah. Nama imamnya Al-Hakim At-Tirmizi. Imamnya berkubur di Tirmiz. Tirmiz itu tahu nggak Pak di mana? Nyampe di Jawa namanya Turmuji. Padahal nama di sananya Tirmiz. Itu di Uzbek bagian selatan, perbatasan dengan Afghanistan. Kita baca hadis di sana dan silsilah guru kita sampai ke Imam Hakim Tirmizi, Imam Hakim Tirmizi dari Kutaibah, Kutaibah lanjut kepada Malik, Malik terus gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dilanjutin minta agak panjang ini. Saya skip dulu ya. Kita balik dulu ke belakang. Ya, kita balik dulu ke belakang. Di halaman 77, berarti ini lembaran keempat. Qila, ada yang bertanya,
Faman hadzal habibul karim? Siapakah sang kekasih yang pemurah ini? Alladzi albastahu hullatal waqar, yang engkau pakaikan pakaian perhiasan haibah. Waqar itu orang berkarisma. Wa tawajtahu tijanal mahabbah wal iftikhar, dan engkau pakaikan kepadanya mahkota keagungan. Wa nasyarta ala rasihil asaib, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay min Ghalib. Ini jawaban Allah sebenarnya. Siapakah orang ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, huwa nabiyyun, dialah nabi dari yang aku pilih dari Bani Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuh wa yakfuluhu jadduhu summa ammuhu syaqiq Abu Talib. Lalu dia akan ditanggung oleh pamannya karena kakeknya juga meninggal. Bapak Ibu yang makan Allah, apa hikmah Nabi Muhammad ayahnya meninggal, ibunya waktu kecil juga meninggal? Apa hikmahnya? Bapak sering ngajarin anak nggak? Ya. Pas pandemi yang jadi guru di rumah siapa? Bapak-bapak ya? Bukan SPD, tapi kepedean. Anaknya salah, anaknya nggak fokus, digebrak mejanya. Betul nggak? Waktu pandemi kalian begitu nggak? Ini bocil-bocil udah lahir waktu pandemi. Belum? Pandemi tahun berapa? 2020 sampai 2022. Kamu udah lahir, Tom? Tahun berapa lahirnya? Tahun kemarin. Cepat amat perkembangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang tua itu guru pertama. Kalau Nabi Muhammad SAW ayah ibunya hidup, maka orang nanti ngomong, itu Muhammad jiplak Quran dari ayahnya, jiplak sunnah dari ayahnya, dari ibunya. Ada ungkapan, ini bukan hadis Bu ya, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama anak. Jadi emaknya manyun, ibunya ikut anaknya ikut manyun tuh. Emaknya ngambek, anaknya suka ngambek. Kalau anak ibunya suka ngaji, pasti anaknya suka ngaji. Emaknya suka ziarah, anaknya pasti suka. Emaknya suka ajak anaknya maulid, walaupun berisik. Nanti anaknya udah gede, ngajak anak dia juga walaupun tiduran gitu nggak apa-apa Pak, ajak aja, ya. Kan berkah itu turun, tidak mesti ke orang bangun, bisa jadi kepada orang yang tidur. Nabi Muhammad SAW pun tidak dibesarkan ibunya 6 tahun meninggal, yang membesarkan Halimah Sa'diyah. Bayangkan Pak, Halimah Sa'diyah itu orang miskin langsung jadi kaya. Badannya kurus kering, air susu asinya sedikit, dengan mesusui Sayyidina Muhammad SAW itu langsung. Jadi waktu, ini cerita sedikit sebelum jam 9. Ketika orang Arab punya anak, mereka ada tradisi. Anaknya di hari keberapa atau bulan keberapa nanti diserahkan ke ibu susu. Maka orang ibu-ibu Quraisy itu dia nggak nyusuin sendiri, nanti ada ibu susunya. Dan itu ada pasarnya. Di pasar-pasar tertentu, di musim tertentu, kumpullah calon-calon ibu susu ini dari luar kota Mekah. Ngumpul itu dah. Ini bayi namanya Muhammad bin Abdullah, dibawa oleh ayahandanya, oleh kakeknya Abdul Muttalib ke ibu-ibu yang gemuk-gemuk. Ada yang gemuk nih. Ini kayaknya susunya banyak nih. Kasih. Semua ibu lupa, dia nggak baca basmalah, langsung plak. Nggak mau beliau. Langsung nangis. Ada lagi
udah nggak baca bismillah, si mak-mak nyusuin ke kiri. Itu juga sang Muhammad kecil nggak mau. Udah sore, udah nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau. Ini sang Muhammad kecil rewel terus, nggak mau. Dia nggak nangis, cuma dia nggak mau. Ibunya cemas, kakeknya cemas. Akhirnya yang lain-lain sudah dapat anak susuan, ini udah dapat susuan, udah berangkat. Kalau ibu-ibu gendut naik onta, ontanya tersiksa nggak? Kalau jalan lama nggak ontanya jalan? Lama. Ibu-ibu ini kan minum air doang jadi daging, Pak. Apalagi makan daging. Katanya begitu. Akhirnya udah mulai agak terang, udah siang panas. Sisa satu ibu. Kata Abdul Muthalib, kita coba aja. Cuma kurus. Emang kurus nggak ada airnya? Dicobain. Ini ibu namanya Halimah Sa'diyah. Dia ambil itu anak, dia putar ke dadanya bagian kanan, dibaca Bismillah. Langsung itu sang Muhammad kecil mau. Dan Halimah ini dhaifah, perempuan lemah. Biasanya ibu-ibu kalau dinyusuin ngantuk nggak, Bu? Ngantuk nggak? Capek, ngantuk, tidur, bener nggak? Yang pernah nyusuin, ya mohon maaf kalau belum pernah. Ini dia nyusuin bukan malah capek, bukan ngantuk, tapi malah bingung, loh kok air susuku deras. Ini pertama kali urusan persusuan deras sama Nabi Muhammad SAW. Nanti pas hijrah satu lagi, Pak, domba kurus dibuang sama yang punya, namanya Ummu Ma'bad. Nabi urut-urut keluar susunya. Ada yang begitu nggak sini? Kalau ada, saya mau berguru ah. Akhirnya Halimah Sa'diyah bawa Sayyidina Muhammad SAW dan upahnya sekaligus. Tadi gimana? Ibu-ibu yang gendut-gendut gimana? Naik onta, ontanya pasti seok-seok tuh. Sama Halimah duluan mana jalannya? Halimah langsung nyampe, langsung di Bani Sa'ad. Orang belum nyampe, dia sudah nyampe. Jangankan Halimah Sa'diyah, menurut Bapak Ibu nih, yang menerbangkan Nabi Muhammad tuh buruk atau buruk terbang karena Nabi Muhammad? Mana yang benar? Kalau cerita yang kita dengar kan buruk nerbangin Nabi Muhammad SAW. Tapi udah dapat riwayat belum? Nih riwayat penutup yang saya mau baca. Sayyidina Jibril waktu Nabi Muhammad SAW mau naik itu negur buruk. Buruk ini bisa diajak ngobrol. Apa kata Sayyidina Jibril? Buruk, kamu tahu nggak, sepanjang ini engkau bertugas ditunggangi membawa para nabi, ini nabi paling mulia yang karenanya engkau ada. Itu buruk yang tadinya nggak ngerti, itu langsung keringetan, menggigil dia. Orang menggigil bisa nyetir nggak? Bisa terbang nggak tuh burung? Maka Nabi SAW naik, Nabi sayang, Nabi elus, mengalirlah nurnya kepada buruk, baru itu bisa terbang. Sallallahu alaihi. Nur itu nur kasih sayang. Maka Nabi ke binatang disayang sama dia. Ya, yang kurang kasih sayang sama binatang, apalagi sama orang dekat, saudara, itu orang yang kurang nurnya. Semoga yang berhadir ini orang yang nurnya melimpah. Ya, kalau nur kita kurang, kita sering-sering bikin majelis mau, semoga nur melimpah di kolbu, melimpah setiap malam, dan Allah besarkan wadah di kolbu kita, dan Allah banyakkan nurullah mengalir dalam kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin nih para Pak Haji, Pak Kiai, para asatis jamaah, para pecinta Allah Rasulullah,
Saya ada tugas yang kedua. Kalau mau ikut, monggo. Cuma antum gak dipatwal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.